Qin Yichen berkata dengan positif, tanpa menyembunyikan kaisar perang. Bawahan telah terbentuk di hati mereka. Tetapi mereka menderita karena kendala kondisi, dan tidak pernah dapat berinvestasi dalam pembangunan. Zhang Wuyuan mengangguk dan bertanya, nah, jika Santo Majemuk itu keluar suatu hari, dapatkah status dan keajaiban Majemuk itu sekarang? Ketika kata-kata itu berakhir, Qin Yichen tiba-tiba melihat ke atas, dan di antara matanya, ada kilatan ketegasan dan kepercayaan diri dari lubuk hatinya. Keberanian bawahannya, dikombinasikan dengan penampilan Sengdan, akan membuat 10.000 Sengdan kehilangan warna. Begitu kata ini keluar, bahkan Feng Zhengying merasa tenang selama bertahun-tahun, dan tiba-tiba membangkitkan kegembiraannya. Ini baik. Betapa 10.000 Sengdan dibayangi. Alchemy Dao, miliki keberanian ini. Bahkan Feng Zhengying ingin melihat hari itu, hari Dao Alkimia yang terkenal. Segera, saya melihat kepalan lengkung Feng Zhengying, yang mulia, teman kecil Qin. Meskipun investasi ini sangat besar, setelah berhasil, itu pasti akan membuat saya seperti harimau yang memiliki sayap yang tumbuh. Zhang Wuyuan mengangguk, tersenyum tipis, menyapa pasangan yang percaya diri, bahkan dengan mata bangga. Setelah semua, membuka mulut dan berkata, "Oke, Qin Yichen, Kaisar sedang menunggu Anda untuk memesan 10.000 hari gerhana untuk Sengdan. Dalam hal sumber daya, Kaisar akan mengirim seseorang untuk mencari dalam beberapa hari ke depan, tetapi obat suci sulit ditemukan. Anda tidak boleh terburu-buru memperbaiki diri untuk sementara waktu. Setelah Anda membuat kemajuan, Anda akan segera diberitahu." Qin Yichen mengepalkan tinjunya, satu kata pada satu waktu, dan berkata, "Xie Zhanhuang sedang jatuh cinta." Masalah sumber daya yang paling merepotkan akhirnya muncul. Namun, Qin Yichen sendiri juga tahu bahwa penelitian dan pengembangan teknik kultivasi komposit Sengdan mutlak 3-2. Belum lagi, ini adalah proyek besar hanya untuk memilih obat suci pertama yang sesuai dengan obat screening. Kerugiannya sebanding dengan jurang maut. Namun, hal-hal itu artifisial. Sama seperti di awal, tidak ada yang akan percaya bahwa keefektifan ganda dan bercampur menjadi satu. Tetapi Qin Yichen memilih untuk mencoba, dan memilih untuk bertahan. Dan pada akhirnya, Kaisar Tian dapat memenuhi hatinya. Pada akhirnya, Qin Yichen pensiun satu demi satu, dan setelah melempar senyawa dan ke Ye Liangchen, yang pertama juga jarang. Namun, bukannya kendur, ia harus bergegas memperbaiki diri. Bagaimanapun, bahkan Lian Zhanyuan sepenuhnya mendukungnya. Namun, sebelum itu, Qin Yichen memutuskan untuk mencari Lin Huaxian untuk memahami perubahan dalam situasi pertempuran akhir-akhir ini ketika dia pergi. Di pihak kami, belum banyak perubahan. Semuanya stabil, Lin Huaxian tidak menyembunyikannya. Lagi pula, Qin Yichen sekarang adalah anggota dunia perang utara. Namun, suku Jie gelisah. Jika Anda belum menebaknya, Anda seharusnya sudah menggambar dunia barat. Qin Yichen kaget, dunia barat? Apakah ada manfaat yang dijanjikan oleh masyarakat? Lin Huaxian mencibir, tidak perlu memikirkannya. Sulit untuk mendominasi daratan dengan kekuatan keluarga. Juga penting bagi dunia perang barat untuk memiliki jiwaan yang makmur. Tetapi, begitu dia tiba di dunia barat, kata-kata Lin Huaxian dipenuhi dengan kemarahan. Jika tidak ada begitu banyak anjing elang di dunia barat, itu belum tentu menjadi pemenang atau pecundang. Qin Yichen membeku. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, tapi dia cukup mengagumi pertempuran tanpa akhir. Ternyata dia bertarung melawan klan dan dunia barat bersama. Tapi pikirkan juga, perang yang begitu dahsyat tidak dapat dibiarkan acuh tak acuh oleh kalangan yang bertikai lainnya. Beberapa hari yang lalu, dunia barat mengirim sekelompok serangan diam-diam elit. Kami berada di perbatasan dunia utara. Untungnya, Tuan Yan Ying sudah mengambil tindakan pencegahan. Ini tidak menyebabkan banyak kerusakan. Namun, taring dunia barat telah terekspos kepada kita. Tanda seru. Qin Yichen sedikit mengangguk. Dia sekarang juga tahu bahwa benua suku perbatasan berpusat, dan perang utara berdekatan dengan perang timur dan barat dua, dan gesekan akan meletus di perbatasan. Setelah memikirkannya, Qin Yichen kembali berkata, bagaimana dengan peperangan timur? Junior mendengar bahwa ada hubungan yang dalam antara Kaisar yang mulia dan peperangan timur. Lin Huaxian menggelengkan kepalanya, masalah ini ditanyakan oleh tuan-tuan kota. Tetapi yang mulia tidak memberikan jawaban yang jelas. Dan ada rahasia untuk ingin yang mulia. Wajah Qin Yichen sedikit bermartabat. Tampaknya masih sulit untuk menginginkan dukungan besar-besaran dari perang dunia timur. Lagi pula, tidak ada manfaatnya. Lalu, bagaimana dengan dunia perang selatan? Bukankah mereka juga bergantung pada klan dunia? Jika demikian, situasinya terlalu buruk. Lin Huaxian menjelaskan, itu tidak benar. Dunia perang selatan selalu netral, 100.000 tahun yang lalu. Kalau tidak, Anda tidak akan bertengkar hebat di kota Kilin Surgawi. Qin Yichen sedikit terkejut, tetapi mengerutkan kening. Apakah yang mulia memiliki niat untuk memenangkan perang selatan? Sulit untuk berdiri sendiri.
dan sulit untuk bersaing dengan klan-klan. Belum lagi aliansi yang dihadapi dunia barat, berdasarkan kekuatan dunia utara. Dan Lin Huaxian berkata dengan senyum pahit, orang tua ini tidak dikenal. Tetapi Yi Chen, jika Anda memikirkannya, jika Anda berada di dunia perang selatan, sisi mana yang Anda pilih? Qin Yi Chen kaget, dan kemudian wajahnya menjadi lebih bermartabat. Ya, sejujurnya, jika dia berada di dunia perang selatan, dia juga harus disukai oleh dunia yang lebih besar. Memikirkan hal ini, Qin Yi Chen terlihat jelek. Saya pikir setelah kebangkitan dunia peperangan utara, saya bisa bernafas sedikit. Siapapun yang mengira akan ada bahaya yang lebih besar akan menghadapinya. Dan Lin Huaxian sepertinya melihat melalui pikirannya, dan menghela nafas. Cepat dan tingkatkan dirimu. Lari ke gunung dan lari oleh semua orang. Hanya orang yang memegangnya yang benar. Qin Yi Chen menundukkan kepalanya. Dan Lin Huaxian berkata dengan janggut, tapi kamu tidak perlu terlalu gugup. Langit runtuh. Dengan kami berdiri, Yi Chen Anda dapat memberikan senyawa dan kepada saudara-saudara. Kedua, bahkan jika Jizu dan dunia barat bersekutu, dunia barat tidak akan digunakan sebagai umpan meriam untuk apa-apa. Yang mulia dan tuan kota mendukung mereka. Tidak mudah mengalahkan dunia Korea Utara. Memang, terutama pembangkit tenaga legendaris Zhan Wuyuan, jika dia ingin dipenggal, dia harus membayar mahal, yang tidak mau ditanggung oleh klan-klan dan dunia barat. Qin Yi Chen memperkirakan akan ada gesekan di perbatasan, dan kuncinya adalah sikap lingkaran perang timur dan selatan. Setelah ditentukan, itu akan menjadi pertempuran langit jatuh dan bumi terbelah. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Huaxian, Qin Yi Chen kembali berkultivasi. Mengambil buah poli dewa, Qin Yi Chen masih memiliki rasa takut. Untungnya, ketika saya rindu rumah, saya hanya mempromosikan Martial Dao Realm. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah merasakan emosi, Qin Yi Chen menatap bintang-bintang, dan menyajikan buah dewa. Dengan bantuan ini, mungkin saya akan dipromosikan ke tahap akhir Ordo. Meskipun perang belum datang, Qin Yi Chen tahu bahwa itu karena mereka tidak berperang dan mereka berdiri di depan mereka. Dan dia juga perlu memperhatikan untuk meningkatkan kekuatannya. Entah itu untuk penelitian dan pengembangan sundan komposit atau alasan lain, baik itu tekanan maupun motivasi. Tanpa disadari, Qin Yi Chen juga telah mempertaruhkan segalanya, hanya untuk melewati perang 1000 tahun yang berulang dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.